Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini beraktivitas apa, teman-teman, di kebun? Pagi ini cerah. Tadi aku habis cabut rumput. Ini sekitar jam 9 pagi. Habis cabut rumput di sekitaran tanaman hias, dan sekarang aku lagi motongin daun pisang ya, daun pisang kering, teman-teman. Ini aku mau memanfaatkan apa yang ada di sekitaran rumah ya, karena aku punya daun pisang yang kering banyak. Jadi ini aku manfaatkan mau membuat kompos. Ini daun pisang yang udah kering, dan ini aku punya sampah dapur. Ada nih kulitnya kacang gude, kentang, kulit bawang ya. Ini mau aku ada timun juga, kulit timun. Mau aku bikin kompos bersama dengan daun pisang ini, karena aku nggak ada sekam untuk bahan coklatnya. Jadi aku mau pakai daun pisang kering ini, teman-teman. Kalau kemarin itu aku buang sampah itu di bedengan yang ada terongnya ya, teman-teman. Jadi seperti biasa, sampah seperti ini, sampah dari dapur, potongan-potongan sayur. Biasanya tuh ada beberapa jenis sayur yang aku kasih ke marmut, tapi kali ini tidak, karena rumputnya marmut banyak, jadi aku nggak kasih. Biasanya tuh potongan timun ini aku kasih ke marmut, tapi ini enggak. Ini aku mau kompos. Ini kemarin panen jahe sama lengkuas, aku belum potong ya, ini masih agak panjang. Terus ya seperti biasa lah ya, sampah-sampah yang ada di sisa dapur yang nggak kena minyak ya, teman-teman. Sebenarnya aku punya aku punya air cucian beras sama nasi sisa, tapi nasi yang masih bersih tanpa ini minyak ya, teman-teman. Yang nasinya kayak macam biasanya ada kalau kita masak itu di pinggirannya panci. Nah itu masih kalau direndemin kan dia biasanya udah lunak gitu ya, bisa terlepas dari pancinya. Nah itu sisa-sisa nasi yang seperti itu yang belum kena, yang belum terkontaminasi minyak. Biasanya kalau udah sisa makanan yang di piring udah campur sayur, itu kan udah tambah minyak. Nah ini takutnya berjamur tanamannya, karena aku pernah mengalaminya waktu di tanaman jeruk, tanaman daun jeruk. Aku pernah kasih sisa makanan sisa, tapi ada minyak-minyaknya. Jadi lama-lama media tanamnya itu nggak bagus dan tanamannya berjamur. Nah ini sampah dapurnya ini aku yang biasa aja ya, yang nggak kena, bukan sisa makanan, cuman sampah potongan sayur aja, kulit-kulit sayur. Ini empon-empon juga ada, kemarin aku ambil temu kunci sama kunyit. Nah ini yang bagian bawah ini tuh ada sebenarnya ada sekamnya sedikit, kemarin habis itu ya, ada sekamnya sedikit. Pindah tanaman hias anturium, aku kasih sekam sedikit. Nah udah, aku tuh sebenarnya penasaran sama jenis-jenis cara mengkompos gitu, teman-teman. Bermacam-macam cara ya. Nah, seperti ini. Yang ini tanah ya, ini tanah atau kohe. Sebenarnya aku mau buat ini di sekitarannya kangkung. Aku
minyak kangkung itu sudah siap dipanen. Nah, ini nanti rencananya aku mau taruh di sekitarannya kangkung potnya, terus aku tutup pakai tutup seadanya, terus nanti aku mau siram pakai air cucian beras ya, seperti ini aja. Oke, ini daun-daun pisangnya masih ada, aku taruh aja di atasnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Baru aku pindahkan ke belakang di sekitarannya kangkung. Ini di sekitarannya kangkung. Kangkungnya mungkin 1-2 hari ke depan akan aku panen. Terus aku ganti dengan tanaman kangkung yang baru. Ini komposnya aku taruh sini. Tinggal nanti update untuk perkembangannya ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Di hari ini cuacanya lumayan terik ya, jam 9 pagi. Ini aku belum nyiram di sekitaran kebun sayur, tadi habis nyiram di sekitaran anggrek, ternyata menyita waktu. Pagi ini aku mau panen dulu, ada bayam yang harus aku panen, karena bayam nggak boleh lewat dari masa panen ya teman-teman. Kalau lewat nanti dia tua. Itu aja, aku punya tanaman bayam tuh udah aku lewatin atau udah aku tunda sekitar 2 hari, tapi karena memang pertumbuhannya bagus jadi aku masih bisa tahan. Pagi ini aku harus panen untuk bayamnya. Nah, ini aku ada terong, jadi aku mau petik terong dulu. Di sini ada 2 atau 3 ya, terong ungu. Ada cabai, sekalian aku petik cabai hijau. Ada cabai rawit kecil, dia kemarin udah kena patek kayaknya teman-teman. Nih harus dipetik aja ya. Ini yang kemarin aku tanam, ada tanaman baru, tapi aku belum tahu ini cabai kecil atau cabai besar ya, karena pohonnya atau tanamannya cabai hijau itu sama, bentuk daunnya mirip-mirip, beda sama cabai rawit biasa ya. Aku punya tanaman rambutan. Ini rambutannya itu kemarin buah, cuman aku pindah. Ini awalnya di sekitaran tanaman anggrek. Nah, ini aku tanam tuh di planter bag, tapi di sekitaran anggrek itu biasanya aku melakukan perawatan anggrek itu pakai fungisida ya teman-teman, fungisida bahan kimia ya. Jadi karena ini tanaman buah, jadi aku pindahkan ke sekitaran tanaman sayuran supaya bebas dari obat ya, dari fungisida. Nah, ini kemarin aku pindahkan, kayaknya dia mungkin stres ya, buahnya. Jadi kayaknya buahnya nggak membesar, atau memang belum waktunya ya. Ini udah kemarin tuh ada beberapa tangkai buahnya. Nah, setelah aku pindah, ini udah mulai tumbuh tunas lagi.
Mungkin nanti next kalau di sini baru buah lagi ya. Nih ada buahnya lagi, mudah-mudahan nanti berbuah. Tunas barunya banyak. Seladanya udah cerah ya teman-teman warnanya. Dan ini bayam yang mau aku panen. Bayam tanam di pot 25 cm teman-teman. Ini lumayan tinggi-tinggi ya bayamnya, cantik banget ya. Ini udah waktunya panen nih. Oke, langsung aja aku panen bayamnya teman-teman. Bayamnya aku cabut habis semua ya teman-teman, karena ini aku tanamnya di pot, media tanamnya terbatas. Jadi kalaupun disisakan ya nggak bisa ya, nanti ini harus ditambah media tanam kalau memang mau tanam lagi. Jadi ini dihabiskan langsung. Kayaknya banyak ini teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, bisa panen bayam sebanyak ini, secantik ini. Cuaca tuh kadang berubah-ubah ya, kadang kalau lagi panas terik, panas banget. Kalau lagi hujan terus. Nah, bayam ini kalau aku tanam di belakang, kalau pas lagi cuacanya panas teman-teman, dia bakalan kayak kaku atau kurang siram itu kaku. Tapi kalau misalkan sejuk, dia itu bagus, nutrisinya bagus, cuacanya sejuk, bayamnya juga cantik ya, tinggi-tinggi seperti ini. Nah ini kalau dilihat, ini setengah hari kena full sinar matahari seperti ini pagi hari, karena ini kehalang dinding rumah. Dan ini kemarin sempat aku sedikit kasih alas. Ini piring bekas aku kasih alas karena memang kadang kalau lagi panas cepat habis kan airnya, poros. Nah, jadi untuk mengatasinya aku kasih potnya dikasih air sedikit, kayak direndam gitu ya. Tapi ini enggak full, potnya enggak full terendam ya teman-teman, jadi airnya masih ada celah potnya. Ini kayaknya banyak tanah atau nih yang nempel di akar. Media tanamnya masih lembab, makanya bayamnya subur-subur, bagus-bagus, dia nggak kekurangan air. Banyak ini teman-teman. Oke, aku mau panen dulu karena harus merapikan ini ya, harus dicuci dan dibersihkan dulu tanahnya. Kalau aku ketuk karena ini bayamnya, nah bayamnya muda banget, subur banget, jadi kalau diketuk kuat-kuat potek teman-teman. Oke, aku cuci sekalian teman-teman nih, karena tanahnya banyak, nanti cuci 2 kali ya. Kalau diketuk tangkainya patah. Ini tadi aku tanam 5 pot ya teman-teman. Masih ada 2 genggam lagi atau 2 pot.
hasil panen bayamnya lumayan banyak teman-teman, bahkan ini panen bayam terbanyak kayaknya ini, dan bagus-bagus ya hasilnya, subur-subur banget. Oke, kita lanjut panen yang lainnya. Ini di sini ternyata aku masih punya ya 2 pot. Ini sebenarnya aku tanam 3 pot, tapi yang satu diacak-acak sama si tikus kayaknya media tanamnya. Jadi aku panen ini aja 2 pot ini. Ini ada kacangnya. Nanti pindahin kayaknya di belakang. Masih bisa satu planter bag ini. Karena masih ada kacang panjang lagi yang tumbuh di depan. Nanti aku panen ini lagi, tapi aku mau ke belakang. Ada timun. Timunnya itu, oh ada tomat teman-teman. Ada tomat. Ini aku kasih naik karena kemarin itu di apa ya, makan ayam atau burung. Di sini kacang panjangnya ini belum terlalu besar, kayak masih bisa ditunda. Di sini timunnya ini sudah mulai kering, jadi pohonnya mau aku ganti teman-teman. Ini yang ini tanaman baru. Di belakang cuacanya terik banget teman-teman sampai sore nanti, karena ini full matahari di belakang. Sisa ini saja timunnya. Oke. Ya, pohonnya udah, oh ini ada lagi, pohonnya udah tua, udah mau ganti ini teman-teman. Aku sudah tanam di ujung sana ya, ada kemarin aku udah pindahin tapi belum dirambatin. Ini ada sisa timun. Timunnya itu rebutan dia. Aku kasih timun ke marmut, tapi marmutnya rebutan. Lagi ini belum aku kasih rumput. Ini banyak sekali kohenya atau bekas rumputnya juga, belum aku komposkan ya. Biasanya aku simpan di sini teman-teman, di kompos bag. Jadi kohenya marmut sama rumput-rumput yang udah kering itu aku komposin di kompos bag. Kemarin lufa yang 2 itu udah aku panen di situ. Kebetulan ada teman yang datang, jadi aku petik dua ya. Aku petik 2 sekaligus. Dan ini sudah mulai besar lagi sepanjang ini. Terong hijau. Itu yang satu aku mau tuakan. Karena ada yang mau tanam juga ya, jadi aku tuakan biar bisa berbagi. Ini timun yang waktu itu pindah tanam di gelas itu ya teman-teman, udah aku pindah ke planter bag, dan ini aku tanam di luar jaring. Kenapa? Karena bagian dalam udah penuh dan nanti biasanya kan merambatnya ke jaring. Nih kebetulan ada tempat sisanya di sini, jadi aku buat rak di sini. Ini sekitar 3 hari aku pindah dan lumayan panas. Ini ada satu planter bag yang busuk kayaknya dia. Kemarin 2 tanaman udah lonyot, nggak tahu kenapa, padahal ini dia tanamnya sama, tapi yang satu planter bag ini rusak.
Nah, aku masih ada kayaknya 1 gelas kayaknya isi 3 tanaman juga. Nanti akan aku sulam ya atau ganti. Yang lainnya mudah-mudahan bagus. Ini tinggal ngarahin aja buat merambat ya. Di sini ini tuh kompos yang aku buat di bawah tanaman pepaya. Ini sampah-sampah dapur teman-teman. Ini ada kulit pete, ada cangkang telur ya, turam telur. Jadi ini awalnya dulu juga sama tempat pembuangan sampah organik, memang sengaja aku timbun-timbun dan selanjutnya aku tanamin ini ya, pepaya. Karena tempatnya sudah full di sini, bingung mau tanam pepaya di mana, karena pepaya itu pohonnya lumayan menyerap nutrisi ya, jadi harus disiapkan nutrisi lebih banyak ini teman-teman. Oke, aku mau lanjut petik cabai yang ada di sini. Ini cabai yang paling rimbun. Ini yang pohonnya tua, paling tua ini teman-teman. Yang lainnya udah aku pangkas. Yang di depan itu ya, sebagian ada yang mati, ada yang hidup juga. Kalau hidup ya berarti dia lanjut untuk berbunga lagi, bertunas, bawa bunga, buah lagi seperti ini, serimbun ini. Oke, kita petik dulu cabenya, karena ini nih satu cabang ini teman-teman, biasanya itu ada temannya yang berbunga atau masih kecil, jadi harus hati-hati. Kalau kita nggak sengaja motek, bisa-bisa patah semua. Bakal calon buah yang selanjutnya dia juga akan ikut ini ya, patah. Jenis cabai hijau ini lumayan rimbun ya, dan aku panen masih hijau, tentu tahu alasannya. Oke, aku panen dulu ya teman-teman, harus dipegangin kayaknya agak susah kalau satu tangan, dia takutnya potek, takutnya patah. Cuacanya makin panas teman-teman. Baru aku tanam ulang bayam nih, secantik ini. Ini ada yang tumbuh di pot kembang kul, ada kembang kul juga, nanti aku mau panen. Ada satu ya, ada satu kembang kul, ini ada 2 tapi yang mau aku panen yang ini. Alhamdulillah hasil panen dari kebun pekarangan rumah teman-teman. Pagi ini panas-panas panen bayam dapat sebanyak ini nih, Masya Allah ya, subur-subur banget bayamnya. Ini media tanamnya kohe sapi teman-teman, tapi memang tanahnya gembur ya, tanahnya gembur dan penyiramannya cukup. Nih masih basah kan, jadi kalaupun kena terik matahari seperti ini, dia nggak sampai layu teman-teman, dia tetap segar ya. Ini kohe sapi, ini malah tanpa sekam karena aku nggak ada sekam. Oke teman-teman, sampai jumpa, semangat berkebun.